semuanya, kenalin nama aku Dina Trisnawati. Gimana nih kabar kalian? Sudah pasti sehat kan? Oh iya, hari ini kita akan menjelajahi dunia persamaan kuadrat. Tapi tunggu dulu, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu persamaan kuadrat? Kalau belum tahu, simak video ini sampai selesai ya. Langsung lanjut ke pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan variabel berpangkat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah bilangan konstanta. Dan a tidak sama dengan 0, karena jika a sama dengan 0, maka persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat. Kalian tahu nggak sih, apa sih pentingnya untuk kita mempelajari materi persamaan kuadrat? Nah, ini alasannya. Yang pertama, sebagai dasar untuk memahami matematika lanjutan, di mana persamaan kuadrat ini akan membentuk dasar bagi pemahaman konsep-konsep matematika yang lebih kompleks, seperti fungsi kuadrat, grafik parabola, dan sistem persamaan nonlinear. Pemahaman yang kuat tentang persamaan kuadrat akan mempermudah pembelajaran materi matematika lanjutan lainnya. Dan yang kedua, aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan kuadrat digunakan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, seperti dalam fisika, misalnya untuk memodelkan gerak benda yang mengikuti lintasan parabola, seperti bola yang dilemparkan ke udara atau anak panah yang ditembakkan. Lalu selanjutnya dalam ekonomi, nantinya untuk menganalisis hubungan antara biaya produksi dan jumlah unit yang diproduksi, serta untuk menentukan titik maksimum atau minimum dalam fungsi biaya dan keuntungan. Lalu dalam teknologi dan rekayasa, dalam desain struktur bangunan, analisis sirkuit elektronik, dan perhitungan lintasan objek dalam rekayasa aerospace. Nah, alasan yang ketiga itu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Mempelajari materi persamaan kuadrat akan membantu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis kita dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan untuk mengenali pola matematika, menganalisis masalah, dan menemukan solusi melalui persamaan kuadrat dapat diterapkan juga dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, untuk yang selanjutnya metode penyelesaian, di mana nanti kalian bisa menggunakan cara-cara di bawah ini untuk menyelesaikan suatu soal persamaan kuadrat. Yang pertama, dengan menggunakan cara penfaktoran. Yang kedua, dengan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Dengan rumus X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 1. Selesaikan persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, dengan soal yang kayak gini kita bisa menggunakan cara faktorisasi. Penyelesaian. Nah, dengan cara faktorisasi kita harus mencari nilai yang apabila dikalikan itu akan menghasilkan 6 dan ditambahkan akan menghasilkan min 5. Ayo, berapa angkanya? Yap, benar banget. Angkanya itu min 2 sama min 3. Kita langsung tulis saja. X min 2 dikali X min 3 sama dengan 0. X kali X, X kuadrat. Min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6 ya. Maka X min 2 sama dengan 0, kita pindah ruas. X sama dengan plus 2.
dan X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Jadi nilainya X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Lengkapi bentuk kuadrat sempurna berikut. X kuadrat plus 10x plus 25 sama dengan 0. Nah, kita akan menggunakan cara kuadrat sempurna. Oke, X kuadrat plus 10x plus 25 sama dengan 0. Kita ubah menjadi X kuadrat plus 10x sama dengan min 25. Nah, tambahkan satu angka di kedua ruas agar menjadi kuadrat sempurna. Pengambilan angka ini diambil dari separuh angka koefisien X. Nah, angka koefisien X kan 10 yang dikuadratkan, yakni 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, nanti akan jadi X kuadrat plus 10x plus 25 sama dengan min 25 plus 25. Menjadi X kuadrat plus 10x plus 25 sama dengan min 25 plus 25 sama dengan 0. Lalu X plus 5 kuadrat sama dengan 0. X plus 5 sama dengan akar 0 karena menghilangkan kuadratnya. Lalu X plus 5 sama dengan plus minus 0. Akar 0. X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5 akar kembar. Selesai. Soal yang terakhir, soal ketiga, sederhanakan dengan rumus kuadrat. 2x kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0. Oke, kita menggunakan cara rumus kuadrat. Rumus kuadrat X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, diketahui dari soal nilai A adalah 2, nilai B sama dengan min 4, dan nilai C sama dengan min 6. Yang pertama, kita akan menghitung nilai diskriminannya dengan rumus B kuadrat min 4AC. Langsung masukin saja. B kan nilai B kan min 4. Min 4 kuadrat min 4, nilai A 2, nilai C nya min 6. Min 4 kuadrat sama dengan 16. Min 4 dikali 2 8, min kali min 6 plus 6, jadi min 8 dikali 6 sama dengan plus 48 sama dengan 16 ditambah 48 sama dengan 64. Jadi kita langsung substitusikan ke rumus ini. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus kuadrat. Min B itu min 4, lalu akar B kuadrat min 4AC kita sudah memperoleh nilai 64, lalu per 2 dikali 2. Sebentar. Oke, lanjut, ini akar 64 ya, per 2A, A nya itu bernilai 2, jadi akar 4 plus minus akar dari 64 kan 8, ini jadi plus 4 plus 8 per 4 plus minus. Nah, kita hitung sehingga
X sama dengan 4 plus 8 per 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Lalu X sama dengan 4 min 8 per 4 sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Sekarang kalian udah tahu kan cara nyelesain soal persamaan kuadrat menggunakan cara faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat. Ingat, jangan lupa sering latihan ya. Latihan soal rutin juga akan bikin kamu makin paham dan cepat mengerjakan soal. Terima kasih sudah menonton video aku.